Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu Dewi. Hari ini kita akan mempelajari sub tema 3 di tema 1, pembelajaran 3 dan 4. Mari kita buka bukunya. Di halaman 118, di situ sudah dijelaskan ada seorang anak yang melihat ikan hias di kolam. Nah, salah satu ciri makhluk hidup itu kemarin yang sudah kita pelajari itu adalah bernafas, ya, ada bergerak, bernafas, berkembang biak. Contoh salah satu cirinya itu adalah pada makhluk hidup ikan. Nah, ikan bernafas dan menggunakan insang, sedangkan untuk bergerak dia menggunakan sirip. Nah, untuk berkembang biaknya ikan itu berkembang biak dengan cara bertelur. Pada halaman 120 coba kalian lihat. Nah, di sana ada beberapa jenis ikan, ya. Di situ dijelaskan ada 3 macam jenis ikan. Oke. Nah, coba lihat ikan yang pertama. Nah, ikan yang pertama itu pernah kalian lihat pasti ya. Nah, itu namanya ikan giru atau nama lainnya adalah ikan badut. Nah, ikan badut itu ciri-cirinya hidup di laut, bentuk tubuhnya bulat, umumnya berwarna kuning, ada yang merah, putih, hitam, ataupun orange, seperti gambar yang kalian lihat. Terus ciri berikutnya memiliki motif garis berwarna pada bagian badan. Terus dia memiliki sirip yang cantik ya. Dan berikutnya ciri-cirinya adalah mempunyai motif garis yang menyala pada bagian badan. Bagaimana anak-anak untuk ikan giru? Sudah Ibu jelaskan ciri-cirinya. Nanti silakan kalian salin ya di buku. Kita lanjutkan ke ikan lili. Nah, di ikan lili Ibu sudah menjelaskan untuk ciri-cirinya. Jangan lupa di post lalu disalin ya ikan lilinya. Baiklah, kita lanjutkan lagi di ikan pari. Nah, ikan pari ini ada ciri-cirinya. Jangan lupa lagi di post lalu disalin ya. Baiklah anak-anak, sudah disalin ya. Mari kita lanjutkan ke materi berikutnya di halaman 122, yaitu kita bagaimana cara menghitung perkalian dengan cara bentuk panjang pada soal cerita. Mari dilihat bukunya di halaman 122. Di buku kalian, di situ ada soal sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 130 ekor dalam waktu 1 bulan. Berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan dalam waktu 2 bulan? Nah, cara menjawabnya dengan menggunakan bentuk panjang. Coba kalian lihat di buku kalian. Yang pertama kita lakukan adalah penulisannya dulu. Nah, karena yang ditanya adalah 2 bulan, maka 2 dikali dengan banyak ekor si ikan hias tadi, yaitu 130. Maka 2 dikali 130 adalah 260. Langkah berikutnya, mari kita lakukan sifat pertukaran yang sudah dijelaskan di video berikutnya oleh Pak Rasya. Di sini 2 kali 130 sama dengan, karena pertukaran kita balik 130 dikali 2. Nah, 130 bentuk panjangnya itu adalah 100 ditambah 30, 100 ditambah 30. Maka 100 ditambah 30 dan satuannya pun 0 itu kita kalikan dengan 2. Kenapa 2? Karena yang ditanya adalah 2 bulan. Kalau soalnya ada ditanya 3 ember, ada ditanya 4 kotak pensil, atau mungkin ada 3 ekor kambing, maka angka itu yang kita kalikan dengan berapa banyak jumlah si soal. Nanti kita lihat contoh berikutnya ya. Kita lanjutkan. Nah, setelah kalian buat bentuk panjang yang sudah dikalikan dengan 2, maka nanti hasilnya adalah 2 dikali dengan bentuk panjang 100. Itu hasilnya adalah 200. Terus 2 dikali dari bentuk panjang 30 adalah 60. 2 dikali dengan 0 satuannya yang dari bentuk panjang tadi itu adalah 0. Lalu kita jumlahkan.
maka 200 ditambah 60 ditambah 0 hasilnya 260. Bisa juga dengan cara kedua, yaitu dengan perkalian susun ke bawah. Bisa kita kalikan masing-masing. Itu Bu rasa kalian udah pernah mempelajari di kelas 2 ya. Jadi masing-masing dikalikan, maka nanti hasilnya akan sama, yaitu 130 kita kalikan 2 itu dengan cara susun ke bawah, maka nanti hasilnya akan menjadi 260. Oke anak-anak, nanti lebih jelasnya bisa kalian kerjakan di latihan di buku ya. Bagaimana anak-anak di pembelajaran 3? Ibu harap sudah bisa mengerti ya. Kita lanjutkan di pembelajaran 4. Nah, di sini ada proses terjadinya pada hewan. Di sini kita misalkan kupu-kupu dan belalang. Yang pertama kita menjelaskan mengenai kupu-kupu. Proses terjadinya kupu-kupu adalah ya dari telur lalu dia nanti menjadi larva atau nama lainnya ulat, nanti berubah lagi menjadi si pupa atau kepompong, lalu dia akan menjadi kupu-kupu dewasa ya. Nah, pada proses terjadinya belalang itu ada pada di halaman 127. Nah, pada belalang dia memang dilalui juga dari telur, sudah telur tapi dia bukan ulat tapi dia ke nimfa, yaitu belalang muda yang belum bersayap. Lalu dia nanti berubah lagi menjadi yang namanya belalang dewasa bersayap ya. Itu proses terjadinya kupu-kupu dan belalang. Nah, untuk persamaan dari si proses terjadinya kupu-kupu dan belalang itu sama-sama mereka dilalui dari telur ya. Nah, terus bagaimana kalau dia perbedaannya? Nah, pada perbedaannya coba kita lihat. Ya, untuk kupu-kupu dia melalui tahap yang namanya tahap larva atau ulat. Untuk belalang dia tidak melalui tahap larva atau ulat. Terus untuk kupu-kupu ada setelah larva dia nanti melalui tahap pupa yang itu namanya kepompong. Kalau untuk belalang dia melalui tahap nimfa, yaitu belalang muda yang belum bersayap. Untuk perbedaan berikutnya pada kupu-kupu, bentuk tubuh kupu-kupu itu dia nanti berbeda dengan induknya, dari telur, larva, pupa, lalu nanti ke kupu-kupu dewasa. Pada tahap belalang dia nanti mirip dengan induknya, setelah dari telur menetas menjadi nimfa, yaitu belalang muda yang belum bersayap yang mirip dengan induknya, bahkan nanti dia bertahap lagi menjadi belalang dewasa yang bersayap sama dengan induknya. Nah, itu adalah perbedaan dari proses terjadinya belalang dan kupu-kupu. Boleh kalian lihat nanti ya di video. Setelah kalian mempelajari proses terjadinya belalang dan kupu-kupu, mari kita lihat di halaman 130. Nah, mari anak-anak kita praktekkan di rumah bagaimana sih kita tirukan gerakan proses terjadinya kupu-kupu. Di buku kalian ada 4 gerakan, nanti dicoba di rumah ya. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran 3 dan 4 hari ini udah selesai. Nanti untuk tugasnya di-share ke guru kelas masing-masing. Terima kasih, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.